allomorph dan distribusinya. Dalam kajian morfologi, pemahaman tentang morfem tidak dapat dilepaskan dari konsep allomorph. Allomorph merupakan variasi bentuk dari satu morfem yang sama yang muncul karena pengaruh lingkungan fonologis, morfologis, atau gramatikal tertentu. Konsep ini sangat penting untuk menjelaskan mengapa satu morfem dapat memiliki lebih dari satu bentuk, tapi tetap memiliki makna dan fungsi yang sama. Dalam bahasa Indonesia, fenomena allomorph sangat menonjol, terutama pada morfem afiks. Prefiks me misalnya dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti mem, men, meng, dan meni. Perbedaan bentuk ini tidak dapat menandakan perbedaan morfem, melainkan variasi bentuk dari satu morfem yang sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang allomorph dan distribusinya menjadi kunci untuk memahami sistem morfologis bahasa Indonesia secara lebih mendalam dan sistematis. Artikel ini membahas pengertian allomorph, jenis-jenis allomorph, serta prinsip distribusinya dalam bahasa Indonesia dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. Poin pertama, pengertian allomorph. Secara konseptual, allomorph adalah variasi bentuk dari satu morfem yang sama, yang muncul dalam konteks tertentu, tanpa mengubah makna dasar morfem tersebut. Bloomfield 1933 menyatakan bahwa allomorph merupakan bentuk alternatif dari satu morfem yang distribusinya saling melengkapi. Dalam linguistik Indonesia, Kri Laksana 2008 mendefinisikan allomorph sebagai realisasi morfonologis dari satu morfem yang sama, yang kemunculannya ditentukan oleh lingkungan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa perbedaan bentuk allomorph bersifat sistematis dan dapat diramalkan berdasarkan kaidah bahasa. Khair 2015 menambahkan bahwa allomorph bukanlah morfem yang berbeda, melainkan variasi dari satu morfem yang sama, sehingga memiliki makna dan fungsi gramatikal yang identik. Dengan demikian, allomorph tidak boleh dipahami sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem morfem. Allomorph dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak contoh allomorph, terutama pada morfem terikat berupa afiks. Salah satu contoh paling klasik adalah allomorph prefiks me. Prefiks me memiliki beberapa allomorph antara lain me, mem, men, meng, meni. Perbedaan bentuk ini ditentukan oleh fonem awal kata dasar yang didekati. Sebagai contoh, melihat, melihat, membaca, membaca, menulis, menulis, mengangkat, mengangkat, menyapu, menyapu. Meskipun bentuknya berbeda, kelima allomorph tersebut memiliki makna gramatikal yang sama, yaitu menandai verba aktif. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis allomorph. Berdasarkan faktor yang memengaruhi kemunculan allomorph dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, allomorph fonologis. Allomorph fonologis adalah variasi morfem yang kemunculannya ditentukan oleh lingkungan fonologis. Jenis allomorph ini paling banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, prefiks p memiliki allomorph pem, pen, peng, dan peni, yang distribusinya ditentukan oleh fonem awal kata dasar. Fenomena ini menunjukkan adanya penyesuaian bunyi untuk mempermudah pengucapan dan menjaga keharmonisan fonologisnya. Ramlan 2009 menyebutkan bahwa allomorph fonologis merupakan hasil dari proses morfofonemik, yaitu interaksi antar fonologi dan morfologi dan fonologi. Allomorph morfologis. Allomorph morfologis adalah variasi morfem yang ditentukan oleh konteks morfologis, seperti kelas kata atau struktur kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, jenis allomorph ini relatif lebih terbatas. Sebagai contoh, sufiks an dapat berfungsi membentuk nomina hasil atau tempat, tergantung pada morfem dasar yang didekati.
Meskipun bentuknya sama, variasi fungsi ini menunjukkan adanya distribusi morfologis yang berbeda. Allomorph leksikal. Allomorph leksikal adalah variasi bentuk morfem yang kemunculannya tidak sepenuhnya dapat diramalkan secara fonologis, melainkan ditentukan oleh kosakata tertentu. Dalam bahasa Indonesia, allomorph klasikal tidak terlalu produktif, tetapi tetap dapat ditemukan dalam beberapa kasus. Distribusi allomorph. Distribusi allomorph mengacu pada aturan tentang kapan dan di mana suatu allomorph digunakan. Distribusi ini bersifat sistematis dan mengikuti kaidah bahasa yang baku. Distribusi komplementer. Distribusi allomorph dalam bahasa Indonesia umumnya bersifat komplementer. Artinya, setiap allomorph muncul dalam lingkungan yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Sebagai contoh, allomorph P-nya hanya muncul di depan kata dasar yang diawali fonem S, seperti sapu, mesapu, menyapu, dan susun, menyusun. Allomorph M muncul di depan fonem T dan D, seperti menulis dan mendengar. Dengan demikian, setiap allomorph memiliki wilayah distribusi masing-masing. Bloomfield 1933 menyebutkan distribusi semacam ini sebagai complementary distribution yang menjadi ciri utama allomorph. Distribusi zero allomorph. Dalam beberapa kasus, suatu morfem dapat direalisasikan dan tanpa bentuk fonologis yang tampak. Fenomena ini dikenal sebagai allomorph null atau zero allomorph. Dalam bahasa Indonesia, allomorph null dapat ditemukan dalam bentuk kata dasar yang tidak mengalami perubahan meskipun secara gramatikal mengalami proses tertentu. Sebagai contoh, kata lari dalam kalimat lari, dalam kalimat ia lari cepat, tidak menunjukkan penanda morfologis eksplisit, tetapi tetap berfungsi sebagai verba aktif. Allomorph dan proses morfofonemik. Konsep allomorph berkaitan erat dengan proses morfofonemik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi akibat proses morfologis. Dalam bahasa Indonesia, proses ini mencakup peluluhan fonem, penambahan fonem, dan perubahan fonem. Sebagai contoh, dalam pembentukan kata menulis, fonem T pada kata dasar tulis mengalami peluluhan. Proses ini merupakan bagian dari kaidah allomorph prefixme. Khair 2015 menegaskan bahwa pemahaman allomorph dan proses morfofonemik sangat penting untuk menjelaskan pembentukan kata secara ilmiah dan sistematis. Relevansi allomorph dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, konsep allomorph sering menjadi sumber kesulitan bagi peserta didik. Kesalahan seperti mensapu atau membaca menunjukkan kurangnya pemahaman tentang distribusi allomorph. Dengan memahami allomorph dan distribusinya, peserta didik dapat menggunakan afiks secara tepat, menghindari kesalahan ejaan dan pembentukan kata, memahami sistem morfologis bahasa Indonesia secara logis. Oleh karena itu, pengajaran allomorph perlu dilakukan secara kontekstual dan disertai contoh yang sistematis. Sebagai penutup, allomorph merupakan konsep penting dalam kajian morfologi yang menjelaskan variasi bentuk dari suatu morfem yang sama. Dalam bahasa Indonesia, allomorph terutama ditentukan pada afiks dan distribusinya diatur oleh kaidah fonologis dan morfologis yang sistematis. Pemahaman tentang allomorph dan distribusinya membantu pembelajar bahasa memahami pembentukan kata secara lebih mendalam, menghindari kesalahan berbahasa, dan meningkatkan kesadaran linguistik. Oleh karena itu, allomorph perlu dipahami sebagai bagian integral dari kajian morfem dan satuan gramatikal dalam bahasa Indonesia.